Pada hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua, dan pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi mengenai salah satu dari kelompok bencana yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanisme serta juga oleh migrasi dari fluida yang diwujudkan menjadi semburan di permukaan. Jadi pada jenis kedua bencana ini setidaknya ada fluida, dan juga fluida yang di sini adalah larutan, baik adalah larutan magma maupun juga gas vulkanik yang nantinya menjadi material dari erupsi. Kemudian demikian juga semburan, ada peristiwa memancarnya fluida ke permukaan, walaupun untuk semburan fluidanya sedikit berbeda dengan fluida yang ada ataupun di-trigger oleh kegiatan vulkanisme. Untuk pertemuan kali ini akan ada 4 kelompok pembahasan rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah mengenai konsep vulkanisme dan semburan. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai vulkanisme dan juga fenomena semburan di Indonesia. Yang ketiga adalah kaitan dari aktivitas vulkanisme dan semburan tersebut yang menjadi bencana, baik bencana yang terjadi di Indonesia ataupun juga skala global, yang rentang waktu kejadiannya dalam waktu dekat terakhir ataupun juga jauh ke belakang. Dan yang terakhir tentunya nanti akan dipaparkan juga dalam observasi ataupun juga investigasi mengenai vulkanisme dan semburan, data apa saja yang perlu diakuisisi, yang nantinya akan menjadi dasar untuk penyusunan program mitigasi. Baik, yang pertama mengenai konsep vulkanisme dan semburan. Jadi, perkenankan saya untuk mengulang terlebih dahulu. Nah, jadi rekan-rekan, sebenarnya tujuan untuk memaparkan ulang video tadi adalah merefresh ingatan kita mengenai mekanisme pembentukan gunung api yang bermula dari adanya reaksi fusi pada inti bumi. Kemudian reaksi fusi ini menghasilkan temperatur dan tekanan yang tinggi, sehingga temperatur tinggi tersebut menyebabkan adanya rock melting menjadi magma. Kemudian di sisi lain, tekanan yang tinggi mendorong magma tersebut untuk dapat mencari area yang tekanannya lebih rendah. Peristiwa tersebut juga terbantu oleh adanya rekahan yang ada pada kerak bumi yang menyebabkan adanya ruang migrasi magma menuju permukaan, baik permukaan tersebut adalah dataran atau darat, kemudian juga bisa permukaannya berada di lautan, dan ketika mencapai permukaan tersebut maka akan terjadi perubahan temperatur yang secara signifikan, diikuti dengan adanya pembekuan magma, dan secara akumulatif akan membentuk tubuh gunung api, baik di daratan ataupun juga sebagai gunung api bawah laut. Jadi teman-teman, itu sebagai konsep pembentukan dari vulkanik. Dan juga selain itu, pada bagian-bagian yang terjadinya subduksi tentunya nantinya akan ada partial melting, yang partial melting ini akan terpengaruhi oleh komposisi batuan yang
melting, sehingga nantinya komposisi batuan pun akan turut berkontribusi terhadap karakteristik magma yang akan terbentuk. Dalam hal ini adalah kandungan silikanya yang memberikan pengaruh signifikan terhadap karakteristik magmanya. Bagi batuan ataupun lempeng yang memiliki kadar silika rendah, maka akan terbentuk magma yang cenderung bersifat basah sampai ultra basah, ataupun jika batuan yang melting tersebut memiliki kandungan silika yang tinggi, maka kecenderungannya akan menghasilkan magma yang bersifat asam sampai intermediate. Nah, nanti pembahasan mengenai komposisi dari magma ini akan dibahas pada slide berikutnya. Dan pada slide ini kita lihat ini adalah komponen gunung api ataupun juga anatomi dari gunung api yang secara umum digeneralisir seperti ini, teman-teman. Jadi untuk komponen bawah permukaannya, pertama adalah terdiri dari magma chamber yang merupakan bagian dari lapisan astenosfer yang mengandung magma. Kemudian seiring dengan tekanan yang mempengaruhi magma tersebut, magma akan mencari ruang-ruang migrasi dengan tekanan yang lebih rendah. Ketika rekahan yang menjadi jalur migrasi tersebut bisa mencapai permukaan bumi, maka akan terjadi penurunan temperatur sehingga terjadi pembekuan magma dan membentuk tubuh gunung api. Namun jika rekahan tersebut tidak menyediakan ruang sampai mencapai ke permukaan, maka magma tersebut pun juga bisa mengalami pembekuan karena tentunya temperatur pada bagian ini lebih rendah daripada temperatur pada magma chamber. Akibatnya terjadi pembekuan dari magma yang berdasarkan dimensi serta hubungannya terhadap batuan yang diterobosnya, maka nanti akan berbentuk lakolit atau adanya tubuh batuan yang memotong lapisan batuan, kemudian adanya akumulasi yang membentuk ruang seperti ini. Kemudian bisa juga terbentuk seal yang searah dengan arah lapisan dari batuan yang diterobosnya. Namun jika menerobos secara tegak lurus atau tidak searah dengan lapisan batuan, maka akan membentuk dike. Bagi magma yang membeku dan tidak menembus lapisan-lapisan batuan di atasnya, akan juga bisa membeku dan membentuk stok atau bahkan batolit dengan jangkauan yang lebih besar lagi. Kemudian untuk bagian permukaan dari gunung api, seperti yang dipaparkan pada gambar di sebelah kanan, ini merupakan bagian-bagian dari gunung api serta juga material yang dikeluarkan saat terjadi erupsi. Jadi yang pertama adalah kolom erupsi yang diukur titiknya adalah dari muka kawah sampai ke titik tertinggi dari kolom erupsi tersebut. Kemudian juga ada material yang dinamakan bom, yaitu magma yang telah membeku dan telah terbentuk batuan dan terlontar keluar kawah. Kemudian adanya aliran lava ketika magma keluar dari kawah dan menjadi lava, kemudian karena viskositasnya yang memungkinkan untuk terjadinya aliran dan membentuk lava flow. Jadi ini merupakan sejumlah bagian dari anatomi gunung api yang umumnya bisa ditemukan pada gunung api dan juga pada peristiwa erupsinya gunung api tersebut. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, sehubungan dengan kadar silika yang berbeda, maka magma yang terbentuk pun juga akan berbeda. Jika di bawah 53%, maka magma akan bersifat basah. Karakter magma basah biasanya memiliki viskositas yang rendah sehingga menyebabkan adanya aliran lava. Kemudian dalam rentang 53 sampai 68% merupakan magma yang bersifat intermediate. Biasanya viskositasnya relatif lebih besar daripada viskositas dari magma basaltik atau magma basah. Dan jika silikanya lebih dari 68%, maka karakter magmanya akan bersifat asam. Dampak dari tingkat SiO2 atau silika tersebut juga akan berimplikasi pada jenis erupsi yang akan dihasilkan. Kemudian secara lebih rinci, berdasarkan aktivitasnya, gunung api pun juga terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah gunung api aktif yang tentunya masih menunjukkan gejala aktivitas vulkanisme, baik berupa asap yang keluar dari kawah ataupun erupsi, baik erupsi magmatik ataupun erupsi freatik, dan juga adanya gempa yang dipicu oleh aktivitas magmatik sehingga disebut sebagai gempa vulkanik. Contoh dari gunung api aktif adalah Gunung Merapi. Kemudian gunung api mati adalah gunung api yang tentunya tidak lagi menunjukkan aktivitas dan indikasi vulkanisme lagi. Jadi secara sederhana tidak lagi ditemukan adanya gejala dari aktivitas vulkanisme, dan umumnya gunung api mati akan menyisakan tubuh batuan beku penyusun dari gunung api yang telah mati tersebut. Jika di Yogyakarta contohnya adalah gunung api Ngelanggeran. Kemudian yang terakhir adalah gunung api istirahat, yaitu gunung api yang pernah menunjukkan gejala vulkanik, baik erupsi ataupun mengeluarkan asap ataupun debu vulkanik, namun setelah itu tidak ada aktivitas yang lebih signifikan lagi. Contohnya adalah Gunung Kelut. Berikutnya, berdasarkan bentuk, ada 3 tipe gunung api berdasarkan bentuknya, teman-teman. Yang pertama adalah gunung api strato, yaitu gunung api yang secara pembentukannya adalah dari hasil akumulasi material erupsi yang berganti-ganti antara efusif dan eksplosif. Kemudian juga berdasarkan penampakan fisiknya, maka akan terlihat adanya endapan material piroklastik yang berselingan dengan endapan dari lava. Dan contohnya yang paling umum adalah Gunung Merapi.
Kemudian tipe yang kedua adalah gunung api Mar, yaitu gunung api yang jika terjadi erupsi akan membentuk kawah yang sangat besar. Kemudian karena dapur magmanya relatif dangkal sehingga ketika terjadi erupsi maka impact-nya akan berdampak sangat besar terhadap tubuh gunung api di permukaan. Kemudian gunung api Mar akan erupsi hanya satu kali yang mengeluarkan erupsi eksplosif, dan setelah terjadi erupsi eksplosif tersebut maka tidak diikuti dengan aktivitas vulkanisme lanjutan. Dan contohnya adalah Gunung Lamongan yang setelah terjadi erupsi menyisakan kawah disebut sebagai kawah Klakah. Terakhir adalah gunung api Perisai, yaitu gunung api yang terbentuk dari akumulasi magma yang keluar dan memiliki viskositas yang rendah. Nah, karena viskositas magmanya sangat rendah, sehingga magmanya akan cenderung cair, kemudian tidak adanya erupsi eksplosif, sehingga magma yang keluar dari kawah akan mengalir dan membentuk lapisan-lapisan akumulasi dari lava. Kemudian, karena karena mekanisme erupsinya melalui aliran magma atau aliran lava, maka akan membentuk tubuh gunung api yang cenderung merata, silindrikal dari kawah, sehingga membentuk tubuh gunung api yang cenderung sangat landai. Contoh dari gunung api Perisai ini adalah Gunung Mauna Loa di Kepulauan Hawaii. Kemudian berdasarkan letusannya ada dua tipe erupsi gunung api. Yang pertama adalah erupsi eksplosif, yang berdasarkan karakteristik umumnya bahwa ketika terjadi erupsi eksplosif ini maka lava dan juga material erupsi yang keluar akan diikuti dengan adanya ledakan, kemudian juga diikuti keluarnya material piroklastik. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri, akan ada ledakan yang diikuti dengan kolom erupsi yang sangat tinggi. Eksplosi tersebut terjadi karena adanya tekanan gas yang tinggi dari magma, dan cenderungnya erupsi eksplosif terjadi pada gunung-gunung api yang memiliki magma bersifat asam, teman-teman. Jadi karena kandungan SiO2 yang tinggi, kemudian kadar oksigen yang tinggi, maka seiring terjadi dengan partial melting akan disertai dengan tekanan yang tinggi sehingga menyebabkan adanya eksplosi yang tinggi ketika terjadinya erupsi. Dan contohnya adalah erupsi Gunung Krakatau. Sementara berbeda dengan erupsi efusif, magma yang ada pada gunung api dengan tipe erupsi efusif cenderung memiliki tekanan gas yang rendah, sehingga material erupsi yang keluar akan mengalir melalui lereng gunung api. Kemudian viskositasnya rendah, dan ini terjadi pada gunung api yang memiliki magma bersifat basah karena kandungan gasnya rendah sehingga hanya mencair. Contohnya adalah Gunung Kilauea di Kepulauan Hawaii. Nah, ini contoh-contoh dari erupsi eksplosif dan efusif yang terjadi pada masa modern, teman-teman. Pada gambar pertama adalah erupsi Gunung Anak Krakatau pada bulan Mei tahun 2022. Kita lihat bahwa adanya kolom erupsi yang cukup tinggi. Biasanya kolom erupsi ini tersusun oleh material piroklastik yang membumbung ke atas langit, dan kolom erupsi inilah yang menjadi dasar perhitungan volume material erupsi yang dikeluarkan dalam sekali erupsi. Kemudian ini juga merupakan erupsi Gunung Merapi pada tahun 2018 yang menunjukkan adanya kolom erupsi. Berbeda dengan erupsi efusif, karena lavanya mencair sehingga lava akan mengalir seiring dengan lereng gunung, dan biasanya jika terdapat permukiman ataupun juga infrastruktur di sekitar lereng gunung maka akan terdampak dari aliran lava tersebut. Dan gambar ini merupakan dokumentasi dari erupsi Gunung Kilauea di Hawaii pada tahun 2018 yang lalu. Jadi rekan-rekan bayangkan lava ini bersifat cair, sehingga sebelum mencapai titik bekunya dan juga mencapai titik keseimbangannya, maka lava ini akan terus mengalir menuruni lereng gunung berapi tersebut. Dan di Indonesia, gunung api yang memiliki tipe erupsi efusif sebenarnya cenderung sedikit ya teman-teman, karena umumnya gunung api yang ada di Indonesia memiliki magma yang bersifat asam, sehingga erupsinya lebih banyak eksplosif. Tapi khusus di Sulawesi, karena jenis lempeng yang menyusun Pulau Sulawesi berbeda dengan lempeng yang menyusun Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, maka terdapat gunung api dengan tipe erupsi efusif, yaitu Gunung Karangetang di Sulawesi Utara yang erupsinya pada tahun 2015 yang lalu menunjukkan karakteristik erupsi efusif melalui leleran lava pada kawah hingga lereng gunung api tersebut. Nah, itu tadi beberapa konsep mengenai vulkanisme dan juga semburan. Kalau berbeda dengan semburan tidak berkaitan dengan aktivitas magmatik dan vulkanisme, tapi memang adanya tekanan gas dan juga temperatur yang mempengaruhi kejadian dari semburan. Sehingga yang membedakannya adalah yang pertama, agen temperatur dan tekanannya. Kalau di vulkanisme yang berperan mengambil peran tersebut adalah magma, sementara kalau di semburan, agen yang mengambil peran tersebut bisa berupa gas
ataupun juga temperatur bawah permukaan akibat adanya gradien geotermal. Jadi rekan-rekan bayangkan jika semakin dalam lapisan batuan ataupun tanah ataupun lumpur di bawah permukaan, maka akan semakin tinggi temperatur di bawah permukaan dan juga semakin tinggi tekanan yang bekerja, sehingga kombinasi antara temperatur dan tekanan di bawah permukaan inilah yang memberikan daya tekan terhadap material non-magmatik tersebut untuk nantinya jika menemukan jalur migrasi ke permukaan akan menjadi semburan di permukaan. Contoh dari vulkanisme dan semburan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya peristiwa dari vulkanisme dan semburan tidak bisa dipisahkan dari tatanan tektonik Indonesia, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selain adanya struktur geologi seperti patahan ataupun lipatan aktif yang bekerja di sepanjang wilayah Indonesia, ternyata produk lain dari tatanan tektonik tersebut adalah terbentuknya jajaran gunung api yang memanjang di sepanjang jalur-jalur pertemuan lempeng tersebut. Umumnya yang ada di Indonesia adalah melalui mekanisme subduksi, seperti gambar di sini. Jadi adanya lempeng yang menunjam di bawah lempeng benua, kemudian penunjaman tersebut juga diikuti dengan adanya partial mating dari batuan penyusun lempeng, sehingga menghasilkan magma yang nantinya magma tersebut keluar menuju permukaan dan membentuk batu gunung api. Tapi di daerah lain, contohnya di Hawaii, karena adanya sea floor spreading atau pemekaran kerak samudra, maka pemekaran tersebut juga tentunya akan menyediakan ruang bagi magma yang ada di bawah permukaan untuk dapat mencapai keluar, walaupun di bawah permukaan di dalam tubuh air, tentunya pertumbuhan magma tersebut cukup rapid sehingga terjadinya akumulasi dan membentuk kepulauan-kepulauan yang menjadi Hawaii seperti sekarang. Jadi itulah kenapa di Hawaii geografisnya cenderung membentuk pola kelurusan, kemudian adanya gunung berapi aktif seperti itu teman-teman. Berbeda dengan di Maladewa, Maladewa juga sebenarnya secara susunan hampir sama dengan Hawaii, membentuk satu kelurusan, tapi Maladewa bukan tersusun oleh adanya akumulasi magma yang keluar di bawah permukaan, melainkan merupakan akumulasi dari atol. Jadi ini berbeda, tapi yang ingin ditekankan bahwa dua mekanisme, yang pertama adalah subduksi, penunjaman, dan juga sea floor spreading akan memberikan kesempatan untuk magma keluar, dan jika terakumulasi dengan baik, kemudian memiliki hubungan dengan magma chamber yang aktif, maka akan berkembang menjadi gunung api. Sementara pada pertemuan lempeng yang berupa lempeng melalui mekanisme sesar mendatar, cenderung tidak menghasilkan magma karena tidak adanya partial melting, namun tetap ada pembentukan tubuh pegunungan. Dan ini bisa kita temukan umumnya jika sesama lempeng kontinental adalah seperti di Himalaya. Jadi teman-teman bayangkan bahwa Himalaya dengan ketinggian 8.800 lebih meter di atas permukaan laut, ternyata tidak ada aktivitas magmatik karena memang tidak terhubung dengan magma chamber. Sehingga tidak ada aktivitas vulkanisme yang kita temukan di pegunungan Himalaya. Demikian juga dengan Puncak Jaya Wijaya, kejadiannya juga sama teman-teman, karena tidak ada hubungan dengan magma chamber yang aktif, maka hanya terjadi pengangkatan material yang membentuk pegunungan, tapi tidak menghasilkan gunung berapi aktif. Berikutnya, tadi seperti yang disampaikan bahwa jika teman-teman cermati Ring of Fire atau jajaran gunung berapi di sepanjang wilayah Indonesia, ternyata sejajar dengan pertemuan lempeng yang terjadi di Indonesia, khususnya yang terjadi antara lempeng samudra, dalam hal ini merupakan lempeng Indo-Australia dari selatan, dengan lempeng benua, dalam hal ini lempeng Eurasia yang berada pada bagian tengah dari Indonesia. Nah, berbeda dengan di Papua, tidak adanya subduksi sehingga tidak dihasilkan gunung berapi. Tapi di sepanjang Pulau Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian juga di Maluku, Kepulauan Maluku, dan di utara Sulawesi, kita bisa menemukan adanya jajaran gunung berapi aktif. Dari jumlah 127 gunung api aktif, kita bisa membagi lagi menjadi 3 kelompok gunung berapi aktif. Yang pertama adalah gunung berapi tipe A, yang jumlahnya sebanyak 76 buah gunung berapi, dan ini merupakan kelompok dominan di Indonesia, yaitu gunung berapi yang memiliki sejarah erupsi sejak tahun 1600. Jadi 1600 ini merupakan titik nol dari pencatatan vulkanisme global, yang jika sebelum tahun 1600, maka dikelompokkan menjadi tipe B, yang berjumlah 30 buah gunung berapi. Sementara, jika tidak ada catatan sejarah letusan, baik sebelum ataupun setelah tahun 1600, maka dikelompokkan sebagai tipe C, yang berjumlah 21 gunung, namun sepertinya masih menunjukkan adanya gejala-gejala vulkanisme, seperti adanya solfatara ataupun fumarol. Fumarol ini uap air yang keluar dari bawah tanah dan biasanya berkaitan dengan aktivitas magmatik setempat. Jadi itulah rekan-rekan sebaran gunung berapi yang ada di Indonesia. Tapi jika kita cermati bahwa sepertinya tadi yang berkembang adalah berkaitan dengan potensi bencana vulkanik ataupun semburan, namun di sisi lain
ternyata jajaran gunung berapi ini juga memiliki potensi sumber daya kebumian, yaitu geotermal. Tentunya teman-teman sudah sangat familiar dengan geotermal ini. Jadi geotermal ada yang berasosiasi dengan aktivitas vulkanisme dan juga magmatisme yang menjadi sumber heat atau sumber panas untuk dapat memanaskan air di reservoir yang nantinya akan menghasilkan uap untuk diekstrak dan menggerakkan turbin, generator, penghasil listrik. Jadi sebaran potensi geotermal pun juga ternyata selaras dengan sebaran gunung berapi yang ada di Indonesia. Sehingga di sisi lain, walaupun memang memiliki potensi kebencanaan, tapi juga ada potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Tidak hanya geotermal saja, teman-teman. Berikutnya, ini gambaran secara sederhana mengenai sistem geotermal yang digeneralisir melalui ilustrasi berikut ini. Jadi, rekan-rekan bayangkan magma yang ada di sekitar gunung berapi merupakan sumber panas yang memancarkan panas. Pancaran panas dari magma tersebut nantinya akan merambat dan akan memanaskan air bawah permukaan. Layaknya seperti sebuah teko yang dimasak seperti itu teman-teman. Jadi ilustrasinya ada kompor yang dalam hal ini magma, kemudian ada teko yang dalam hal ini reservoir, kemudian ada air di dalamnya yang merupakan underground water atau air bawah permukaan. Ketika mencapai titik didihnya maka nanti akan menghasilkan uap. Nah, uap ini yang nantinya akan ditangkap melalui sumur-sumur yang dibangun, sumur-sumur geotermal. Kemudian karena uap ini memiliki energi kinetik, nantinya akan diarahkan kepada turbin, kepada generator, dan akan menghasilkan listrik. Sementara uap airnya akan kembali diinjeksikan lagi ke bawah permukaan untuk dapat menjaga sistem geotermal di daerah tersebut dan juga untuk meminimalisasi residu dari cairan di permukaan. Jadi itulah lebih kurang skema sederhana yang menggambarkan sistem geotermal yang berkaitan dengan vulkanisme. Kemudian selain geotermal, tadi ternyata ada satu fenomena semburan juga yang kita semua tahu ya, lumpur Sidoarjo atau yang saat ini dikenal sebagai LUSI, ternyata melalui material semburannya berdasarkan sejumlah studi mengandung logam tanah jarang LTJ atau rare earth element yang diantaranya adalah cerium, litium, dan strontium. Nah, tiga unsur ini kita tahu bahwa bisa menjadi bahan baku dalam pembuatan baterai, kemudian juga karena jumlahnya kritikal maka nilai ekonomisnya tinggi. Meskipun di sisi lain juga tentunya ada unsur-unsur lain yang berbahaya bagi kesehatan. Di antaranya adalah kadmium dan timbal yang ternyata berdasarkan kandungannya dalam satuan liter, jumlah kadmium dan timbal yang ada di LUSI ini, lumpur Sidoarjo, melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang di sisi lain ada potensi logam tanah jarang, tapi juga ada unsur-unsur berbahaya lain bagi kesehatan yang perlu ditreatment. Kemudian tadi LTJ, logam tanah jarang, ada juga sumber daya kebumian yang menarik yang bisa kita temukan di sekitar Beleduk Kuwu. Ini merupakan garam ya. Jadi garam ini diekstrak dari fluida yang keluar dari semburan Beleduk Kuwu. Mengapa ada garam, teman-teman? Jadi sedikit gambaran mengenai kondisi geologi di Beleduk Kuwu. Sembari teman-teman googling pun juga bisa mencari informasi mengenai Beleduk Kuwu, bahwa fluida yang keluar dari semburan tersebut merupakan air formasi yang di dalam formasi tersebut tentunya air ini akan mencuci, akan melarutkan sejumlah mineral-mineral yang terkandung pada batuan di dalamnya. Salah satu dari mineral-mineral tersebut adalah NaCl. Dan melalui treatment evaporasi, maka air formasi ini akan menyisakan residu garam yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Jadi itulah tiga contoh potensi sumber daya kebumian yang bisa kita temukan di vulkanik dan juga semburan. Kemudian yang berkaitan dengan bidang teknik sipil adalah tersedianya material konstruksi yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik. Jadi yang dimaksud material konstruksi tersebut adalah batuan beku yang dihasilkan dari pembekuan magma ataupun juga dari erupsi gunung api, yang pada beberapa jenis batuan bisa menjadi bahan baku konstruksi. Jadi contohnya granit, kita semua tahu bahwa pada beberapa bagian lantai ataupun dinding bangunan kerap kali tersusun oleh granit. Granit ini memiliki kekerasan 7 dalam skala Mohs, jadi sangat keras teman-teman, tersusun oleh kuarsa sehingga sangat baik untuk bahan baku lantai ataupun juga dinding. Selain itu juga, selain memiliki durabilitas yang tinggi, terkadang pada beberapa daerah granitnya memiliki warna yang indah dan juga bisa menjadi ornamen. Selain menjadi lantai dan juga dinding pun juga bisa dihasilkan beberapa hiasan yang materialnya bersumber dari granit. Kemudian jika teman-teman lihat candi-candi, kemudian ornamen batu alam juga umumnya dihasilkan dari batuan beku. Jadi ada yang dari andesit, ada yang dari basalt, ataupun juga dari material piroklastik yang terweldedkan dengan sangat baik, dan itu pun juga bisa menjadi bahan baku konstruksi yang sangat baik. Kita sudah sangat familiar dengan sejumlah candi yang ada di Indonesia, yang semuanya didominasi tersusun oleh batuan beku, dan terbukti sampai sekarang masih bisa bertahan, walaupun secara struktur pernah terjadi reruntuhan, kemudian direkonstruksi, tapi secara material penyusunnya, secara batuan satuannya masih awet sampai sekarang.
dan bisa bertahan sampai beberapa waktu ke depan. Jadi itu beberapa potensi sumber daya kebumian yang diperoleh dari vulkanik dan semburan. Tentunya yang menarik adalah pembahasan yang ketiga ini, teman-teman, apa saja bencana vulkanisme dan juga fenomena semburan yang terjadi di Indonesia. Kita masih merujuk pada data BNPB yang dipublikasikan di web BNPB, bahwa walaupun secara intensitas kejadian erupsi gunung berapi tidak sesignifikan bencana-bencana yang lain, tapi secara tingkat kehancuran atau tingkat dampak erupsi gunung berapi cukup signifikan dibandingkan dengan bencana-bencana lain. Bahkan per tahun ini saja, sampai 7 Agustus, setidaknya sudah terjadi 2 erupsi gunung berapi yang di Indonesia. Jadi rasanya memang perlu bahwa vulkanik diberikan perhatian yang lebih dari berbagai aspek profesi, khusus teman-teman dari teknik sipil, ini laksanakan ke depannya. Kemudian juga dalam praktik penanganan bencana gunung api, kita semua tahu bahwa ada 4 status gunung api yang teman-teman perlu ingat. Yang pertama adalah yang paling aman, yaitu normal, yang berdasarkan karakteristik situasinya, yaitu hanya berupa ancaman gas berbahaya yang sebarannya sangat terbatas pada di kawah saja. Dan jika terjadi peningkatan aktivitas vulkanisme, tentunya instansi yang berwenang akan menaikkan status menjadi waspada, karena berdasarkan pengamatan visual sudah mulai menunjukkan gejala-gejala aktivitas vulkanisme yang meningkat, baik sudah mulai adanya erupsi material piroklastik ataupun erupsi freatik, atau bahkan pada beberapa gunung sudah mulai terjadi erupsi magmatik, teman-teman. Dan secara luasan daerah berbahaya pun juga sudah mengalami peningkatan luas di sekitar kawah. Seiring dengan peningkatan vulkanisme, status gunung api pun juga bisa ditingkatkan lagi menjadi siaga, yang tentunya pengamatan secara visual maupun instrumental, dalam hal ini seismograf, juga menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanisme. Jadi jika sebelumnya pada status waspada, erupsi freatik ataupun erupsi magmatiknya cenderung masih sangat jarang, tapi kalau di siaga sudah mulai terjadi peningkatan dan juga sudah mulai terjadi intensitas yang mulai lebih sering. Kemudian juga sebaran zona bahayanya semakin meluas, tapi masih sangat lokal, tidak terlalu luas yang bisa mengancam permukiman. Dan terakhir adalah tingkat status yang paling tinggi, yaitu awas. Tentunya erupsi sudah semakin nyata, kemudian hasil pengukuran dari alat seismograf juga menunjukkan gempa vulkanik yang sudah semakin tinggi, kemudian tentunya sudah terjadinya erupsi. Zona yang berpotensi terdampak bahaya pun juga sudah semakin luas, penduduk sudah bisa terpapar dari dampak erupsi yang terjadi pada status awas. Sehingga 4 status ini perlu kita cermati, karena jika suatu saat kita menemukan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas vulkanisme, kita sudah bisa mengambil sikap yang tepat, baik sikap secara pribadi dalam artian untuk pengkondisian diri dan juga keluarga, atau dalam ranah profesional, maka harus mulai disusun sejumlah program-program mitigasi yang perlu dipersiapkan. Misalnya contoh, mempersiapkan alat berat di sekitar sesungai, di sekitar sungai-sungai, ataupun juga torehan-torehan di sekitar lereng gunung api yang dekat dengan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, ataupun juga infrastruktur lainnya. Maka perlu disiagakan alat berat jika terjadi erupsi dan adanya aliran lahar, maka sudah siap peralatan untuk menanggulanginya. Jadi rasanya perlu untuk dipahami mengenai status gunung api berdasarkan setiap tingkatan serta gejala-gejala yang diikuti di setiap tingkatannya. Kemudian rekan-rekan, saat terjadi erupsi, maka akan dilakukan pengukuran Volcanic Explosivity Index atau indeks eksplosivitas gunung api, yang variabelnya adalah melalui volume material yang dikeluarkan atau dilontarkan oleh gunung api. Jadi volume tersebut tentunya bisa diperoleh melalui kalkulasi terhadap tinggi kolom, kemudian luasan dari kolom erupsi yang terjadi, yang nantinya nilai volume tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan indeks eksplosivitasnya. Yang paling rendah adalah V0 dan yang paling tinggi adalah V8. Kemudian juga sejarah modern mencatat ada sejumlah kejadian erupsi gunung berapi yang terjadi, yang di setiap ukuran dari nilai indeks eksplosivitasnya menyebabkan kerusakan-kerusakan yang berbeda. Sebagai gambaran lebih rinci, ini merupakan ilustrasi perbedaan dari setiap tingkatan V. Ada tinggi kolom yang bisa mencapai maksimal 25 km. Tentunya semakin tinggi kolom, maka semakin jauh jangkauan dari material erupsi yang bisa terbawa oleh angin dan semakin luas radius terdampak material erupsi. Sementara semakin rendah kolom erupsi, maka semakin kecil radius
daerah terdampak dari erupsi tersebut. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan pada tingkat nilai V yang paling tinggi akan sangat memiliki dampak erupsi yang luas dengan radius yang sangat besar. Kemudian ini merupakan catatan erupsi dan global yang terjadi dan tercatat dalam sejarah. Yang pertama adalah data yang dikeluarkan oleh Statista mengenai jumlah erupsi atau jumlah gunung berapi aktif sejak tahun 1950. Indonesia menempati posisi nomor 1 secara jumlah. Kemudian juga Indonesia menempati posisi kedua dari jumlah korban yang terjadi akibat adanya erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu. Jadi pada pembahasan berikutnya memang ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan kejadian erupsi yang ada di Yogyakarta, dan untuk itu sebelum kita tahun 2010 ini cukup signifikan dalam 20 tahun terakhir menempatkan erupsi pada posisi kedua, erupsi Gunung Merapi di posisi kedua berdasarkan jumlah korban. Namun kalau di daerah lain mungkin apakah ada yang dari Bali atau Sumatera Utara? Oke. Pak, mohon maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan David. Oh ya, silakan Mas. Apakah memungkinkan apabila gunung berapi yang sudah mati itu bisa aktif kembali Pak? Ya, baik. Pertanyaan bagus, Mas David. Jadi, kalau sebenarnya untuk dapat ditetapkan menjadi gunung api tersebut sudah aktif atau tidak aktif adalah yang pertama, kita harus memastikan sudah tidak ada lagi gejala vulkanisme yang berkembang di gunung api tersebut, baik itu hanya merupakan sumber air panas ataupun fumarol. Jadi, memastikan bahwa sudah benar-benar tidak ada lagi gejala vulkanisme seperti yang ada di gunung api Ngelanggeran. Nah, apakah bisa aktif kembali atau tidak? Jadi, bisa terjadi reaktivasi gunung berapi jika terjadi adanya suplai magma kembali di tubuh gunung berapi yang telah mati tersebut. Apa saja mekanisme geologi yang memungkinkan terjadinya penyuplaian kembali magma dari gunung api yang telah mati aktif tersebut? Satu-satunya mekanisme yang memungkinkan adalah jika terjadinya patahan besar yang secara kedalaman patahan ini menembus kepada magma chamber yang ada di bawahnya. Tentu ini sangat dalam, bisa bahkan 100 km lebih, sehingga kejadian ini akan sangat jarang, Mas David. Yang paling memungkinkan adalah tumbuhnya gunung api baru tidak jauh dari gunung api yang telah mati tersebut. Biasanya kehadiran gunung api baru tersebut melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah parasitik vulkanik, yaitu adanya gunung api baru yang tumbuh di sekitar tubuh gunung api existing. Jadi bisa dibayangkan bahwa ada satu sistem vulkanik, kemudian untuk penyuplai magma utamanya sudah mati, sudah tidak ada lagi suplai kepada gunung api utama, namun magma chambernya memiliki saluran lain yang berhasil menembus ke permukaan sehingga bisa membentuk tubuh gunung api baru. Atau yang kedua, jika tidak parasitik vulkanik, maka adanya sumber magma yang tidak berkaitan dengan gunung api existing. Jadi di sekitar lokasi yang sama ada magma yang bisa berhasil migrasi ke permukaan dan membentuk jalur baru dengan tidak ada hubungan sama sekali dengan gunung api existing. Jadi lebih kurang seperti itu, Mas David, untuk penjelasan mengenai pertanyaan Mas David tadi. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik. Atau sederhananya, teman-teman, apakah ingatan teman-teman pernah melihat atau mengalami erupsi gunung berapi secara langsung? Bebas mau di daerah mana saja. Dilan. Oh ya, silakan Mas Alvan Ziyadan. Ini mau bercerita sedikit sih. Waktu itu saya masih berumur sekitar 5 atau 6 tahun, tepatnya di Jogja, jadi letusan gunung Merapi. Waktu itu sebenarnya rumah saya di bagian Kulon Progo di sisi barat Jogja, jadi tidak terpengaruh yang sangat parah soal letusan gunung Merapi ini. Saya cuma mengalami hujan abu, tapi waktu erupsi saya harus ikut orang tua jemput ibu ke Kaliurang. Oh, oke. Jadi waktu itu setelah dikabarkan meledak malamnya itu, paginya saya langsung menuju ke Kaliurang. Di Jalan Ring Road itu sudah hujan abu bercampur pasir. Jadi di situ sudah banyak kendaraan militer, terus SAR sama PMI. Jadi saya tuh ke Kaliurang dikawal sama TNI. Sampai di daerah Kaliurang, yang saya ingat adalah bau belerang, terus hujan kerikil. Material kerikilnya itu bisa dibilang itu masih kecil-kecil karena di Kaliurangnya itu masih di dekat UII lah. Jadi, tapi sudah bau belerang. Semakin naik, yang saya rasakan itu oksigennya semakin turun, jadi sudah hawa panas itu sudah terasa. Dan makin parah, hujan kerikilnya itu sudah besar-besar semakin ke atas, dan yang bikin miris itu ada bau daging terbakar, terus sama kebakaran hutannya itu sih. Yang saya ingat dulu itu seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Sebentar Mas Alvan, jangan dimatikan dulu mic-nya Mas. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanya lebih detail lagi Mas. Berarti Mas Alvan tinggal di Kulon Progo ya Mas? Ya. Kalau barusan saya lihat di Google Maps itu mungkin jaraknya sekitar 60 km Mas. Dan yang dialami oleh Mas Alvan di Kulon Progo tetap ada hujan abu tapi tidak ada pasir dan kerikil ya Mas? Ya, hujan abu, dan waktu itu diperparah sambil hujan gerimis. Jadi
jadi lumpur ya, seperti hujan lumpur itu. Lengket ya. Oke, Ya, baik. lengket. Kemudian di Kulon Progo apakah juga mencium aroma belerang, Mas? Di Kulon Progo enggak sih, cuman hujan abu sama campur lumpur tadi. Baik, berarti semakin dekat dengan Gunung Merapi, maka semakin besar ya ukuran hujan abunya, Mas. Ya. Tadi sudah ada pasir dan kerikil. Nah, jadi teman-teman, berkaitan sama penuturan dari Mas Gilang tadi, saya ingin langsung lompat dulu ke. Nah, jadi nih teman-teman, yang Mas Gilang alami itu adalah seperti ini. Jadi kalau teman-teman bayangkan ya, ada spatial zone ini, ada jarak yang diukur secara relatif dari kawah gunung berapi yang menjadi sumber erupsi, ada jarak yang diukur secara relatif dari kawah gunung berapi yang menjadi sumber erupsi,
Jadi dipersilakan kepada teman-teman sekalian jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut mengenai topik pembahasan kita tadi. Ya, silakan raise hand bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin ini ya untuk memberikan kesempatan berdasarkan urutan raise hand. Yang pertama adalah Mas Muhammad Faris Ibrahim. Silakan Mas Faris. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Terkait lumpur lapindo tadi, saya ada satu pertanyaan. Apakah semburan lumpur lapindo tersebut itu bisa berhenti atau akan terus keluar? Dan apakah kalau berhenti itu akan secara alami ataupun harus bantuan dari manusia? Begitu Pak, terima kasih. Baik, pertanyaan bagus Mas Faris. Jadi sesaat setelah terjadinya hentakan ataupun juga semburan lumpur pada tahun 2006, tim pengeboran dari perusahaan migas tersebut sebenarnya telah melakukan penanganan darurat, yaitu dengan melakukan sementasi dan juga pemasangan kepala sumur pada sumur yang menjadi sumber semburan dari lumpur Sidoarjo. Ternyata kemampuan penyemenan serta juga daya tutup dari kepala sumur ini lebih kecil daripada tekanan yang bekerja dari bawah permukaan bumi ataupun juga dari kantung lumpur di bawah permukaan. Sehingga untuk lumpur lapindo dalam kondisi saat ini, mekanisme yang mungkin dapat menghentikan lumpur lapindo adalah mekanisme alami, Mas Faris, yaitu mekanisme saat terjadinya titik keseimbangan antara tekanan bawah permukaan yang menjadi sumber lumpur Sidoarjo setelah sama dengan tekanan di atas permukaan, sehingga tidak ada lagi semburan. Jadi lebih kurang seperti itu, Mas Faris, karena secara rekayasa keteknikan telah dilakukan dan ternyata tidak mampu menahan semburan lumpur Sidoarjo, dan satu-satunya yang bisa dilakukan sampai saat ini adalah menunggu sampai titik keseimbangan itu tercapai ataupun ketika lumpurnya di bawah permukaan telah habis. Seperti itu, Mas Faris. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sama-sama, Mas Faris. Berikutnya, berdasarkan urutan, kita berikan kesempatan kepada Mas Ihsan Arif Nurrahman. Silakan, Mas Ihsan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya tentang letusan gunung berapi. Apakah bisa terjadinya letusan gunung api diprediksi dari data-data berdasarkan histori letusan yang ada sebelumnya? Terima kasih. Baik, wah ini pertanyaan bagus juga, Mas Ihsan. Jadi untuk sebenarnya bukan prediksi, Mas, tapi forecast atau ini ya, forecast yang bisa dilakukan berdasarkan dua variabel, Mas. Yang pertama tentunya adalah berdasarkan catatan dari instrumental, yaitu seismograf, jika terjadi peningkatan seismik yang signifikan dari gunung berapi dan tidak menunjukkan pola umum pada kondisi gunung berapi normal. Atau yang kedua adalah pengamatan visual, yaitu sudah mulai adanya erupsi freatik ataupun juga sudah mulai ada guguran lava di kawah. Itu merupakan dasar forecast yang ini ya, yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada bukti ilmiah yang bisa menjadi dasar pijakan untuk memperkirakan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanisme. Tapi ada satu pendekatan lagi, Mas Ihsan, yang juga yang biasa dilakukan oleh para vulkanolog, yaitu dengan melihat pola perulangan dari erupsi gunung berapi. Jadi, jika suatu gunung berapi memiliki catatan erupsi yang cukup lengkap dalam satuan waktu yang panjang, kita bisa melihat adanya pola perulangan waktu. Jadi apakah per 100 tahun, per 50 tahun, ataupun juga lebih singkat lagi per 5 tahun. Nah, forecast tersebut sebenarnya spekulatif karena hanya berdasarkan dari pola perulangan yang telah terjadi pada catatan masa lampau. Tentunya forecast berdasarkan catatan masa lampau ini harus divalidasi melalui hasil pencatatan instrumental dari seismograf ataupun dari pengamatan secara visual. Jadi seperti itu, Mas Ihsan, untuk jawaban mengenai pertanyaan Mas Ihsan tadi. Terima kasih atas tanggapannya. Baik. Berikutnya berdasarkan urutan kita berikan kesempatan kepada Mbak Adela Nur Firmonasari. Silakan Mbak Adela. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin bertanya Pak, yang tadi kan pertama studi kasus Pompeli itu terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Kemudian kan gunung apinya meledak dahsyat. Nah itu, apakah ada karakteristik yang bisa kita identifikasikan kalau aktivitas vulkanik itu ternyata meningkat atau menurun gitu? Dan apakah ada kemungkinan yang tadi disampaikan Bapak untuk menjawab Mas Iksan itu, vulkanolog itu tidak bisa menghitung probabilitas bahwa akan terjadi letusan gitu. Jadi bisa jadi tiba-tiba meletus gitu Pak. Terus habis itu saya punya pertanyaan selanjutnya. Saya ingin tahu ketika gunung api itu meletus, kan magma beserta material lain seperti kerikil, gas asap itu kan bakal keluar. Nah, pertanyaan saya, kapan sih magma itu akan selesai keluar ketika terjadi erupsi dan bagaimana sih aktivitas magma setelah meletus gitu Pak? Oke, baik. Pertanyaan bagus Mbak Adela. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 mengenai Pompei dan juga vulkanolog,
itu ada beberapa indikasi peningkatan aktivitas vulkanisme yang bisa menjadi penciri akan terjadinya erupsi. Yang pertama adalah mulai terjadinya erupsi freatik. Jadi erupsi freatik ini adalah erupsi yang disebabkan oleh uap air pada kawah permukaan. Jadi teman-teman bayangkan ada kawah seperti itu ya. Kawah ini biasanya digenangi oleh air. Dalam kondisi normalnya, dalam artian tidak ada peningkatan aktivitas vulkanisme yang diikuti oleh peningkatan temperatur, maka tidak akan terjadi air yang mendidih pada kawah tersebut. Namun, jika terjadi peningkatan aktivitas vulkanisme yang biasanya diikuti dengan peningkatan temperatur, maka akan terjadi air yang mendidih secara signifikan dan menghasilkan uap air yang sangat signifikan sehingga menjadi erupsi freatik. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua adalah hancurnya sumbat magma. Jadi kan misalnya ini nih kawah seperti itu. Kawah ini dia tidak serta-merta seperti yang film-film itu teman-teman. Jadi kita bisa melihat magmanya tidak demikian. Jadi kawah ini tersumbat oleh magma yang telah membeku. Ketika terjadi aktivitas vulkanisme yang juga disertai dengan peningkatan tekanan magma, maka sumbat kawah yang semula menutupi lubang kawah ini maka akan pecah yang nantinya akan menyediakan jalur bagi magma berikutnya untuk erupsi. Yang ketiga adalah indikasinya melalui gempa vulkanik yang terekam pada seismograf. Karena ini pun juga ditemukan di Pompei. Waktu itu ada seorang, jadi ada dikisahkan namanya Pliny. Jadi Pliny ini adalah salah satu masyarakat Pompei yang selamat karena dia mengungsi ke luar pulau Pompei. Jadi Pliny melihat bahwa sudah mulai terjadi peningkatan vulkanisme yang signifikan dari Vesuvius. Yang pertama sudah mulai adanya erupsi freatik dan juga mulai ada asap yang keluar. Yang kedua yaitu adanya peningkatan gempa vulkanik. Jadi sudah mulai nih kerasa getaran yang sudah tidak wajar. Nah itu yang bisa dijadikan variabel. Atau yang ketiga, ini menarik nih. Biasanya hewan-hewan di hutan semuanya turun. Karena berdasarkan insting alamiahnya, hewan-hewan bisa merasakan getaran yang tidak wajar, peningkatan suhu yang tidak wajar dari hutan di gunung sebagai indikasi bahwa akan terjadi peningkatan aktivitas vulkanisme. Jadi seperti itu Mbak Adela untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kalau yang nomor 3 tadi apa ya Mbak? Jadi gini, kan kalau misalkan gunung berapi itu meletus, itu kan pasti mengeluarkan lava beserta kerikil gas asap lainnya gitu kan. Nah, pertanyaan saya itu, kapan sih kira-kira magma itu selesai keluar, dan Oke. kemudian bagaimana aktivitas magma pasca meletus itu? Baik. Jadi magma itu keluar, konsepnya sama seperti semburan tadi, ketika telah mencapai kesetimbangan tekanan magmatik. Jadi ketika tekanannya sudah habis, maka magma tidak akan keluar lagi. Apa yang terjadi pada magma pasca erupsi? Yang pertama adalah mulai terbentuknya lagi sumbat kawah. Jadi begitu erupsi, maka material atau magma yang tersisa pada lubang kawah akan kembali membeku dan menutupi lubang erupsi tadi. Yang kedua adalah tentunya dilanjutkan dengan penyuplaian magma baru dari magma chamber dari bawah permukaan sampai nanti suatu saat tekanan pada magma chambernya mencapai titik tertinggi dan tidak bisa diakomodir lagi oleh sumbat kawahnya. Jadi siklusnya seperti itu Mbak Adela, begitu erupsi maka terjadi sumbatan baru sampai tekanannya nanti melampaui daya sumbat dari sumbatan yang terbentuk tersebut. Demikian Mbak Adela. Baik Pak, sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, berikutnya mungkin ini yang terakhir ya Bu Yuli. Ya, betul Pak. Baik, pertanyaan pamungkas dari Mbak Adiria Utami. Silakan Mbak. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, apakah adanya sinkhole di bawah permukaan bisa diakibatkan oleh proses vulkanik dari inti bumi? Oke, baik. Jadi untuk sinkhole ya Mbak Ade. Nah, kalau sinkhole ini berbeda Mbak. Kalau sinkhole yang umumnya terjadi adalah karena runtuhnya lapisan batuan di bawah permukaan yang dipicu oleh adanya rongga atau void di bawah permukaan sehingga tidak bisa mendukung lagi batuan tersebut sehingga runtuh. Rongga ini hanya bisa ditemukan pada area-area yang tersusun oleh material batu kapur. Jadi kalau sinkhole pada material erupsi atau gunung berapi biasanya tidak ada asosiasi langsung, melainkan lebih kuat hubungannya dengan pada batu gamping. Saya mohon waktu sebentar ya untuk menunjukkan sedikit agar pemahaman kita semua mengenai sinkhole bisa lebih utuh teman-teman. Mungkin sekitar 2 menit saya akan menunjukkan konsep mengenai sinkhole. Jadi ini merupakan konsep mengenai sinkhole ya. Nah, mudah-mudahan nanti di waktu terpisah akan ada bencana yang berkaitan dengan sinkhole. Jadi ada suatu batuan yang namanya batu gamping atau batu kapur yang biasanya akan larut dengan air karena terlarut adanya asam karbonat.
Larutan tersebut akan menyisakan rongga-rongga yang jika terhubung ke permukaan akan disebut gua, namun jika tidak terhubung ke permukaan maka disebut sebagai void. Sampai satu titik, lapisan batuan ini akan mencapai titik kritisnya sehingga runtuh dan menyebabkan adanya sinkhole. Jadi untuk kasus sinkhole cenderung terjadi pada bentang alam kars atau pada area-area yang tersusun oleh batu kapur dan tidak ada hubungan langsung dengan adanya bentuk alam vulkanik atau berkaitan dengan aktivitas vulkanisme.